Saya sendiri lahir ya di keluarga Islam Jamaah. Sehingga anak dari kecil ya tahunya Islam ya Islam Jamaah. Masya Allah. Berarti nengok kanan nengok kiri Islam Jamaah. Iya. Masya Allah. HiPod Hijrah TV Podcast Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kami di program acara HiPod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Karena untuk mengundang beliau ini Masya Allah ya, butuh waktu yang sangat lama. Alhamdulillah hari ini beliau memenuhi undangan kami untuk bisa hadir dan kita bisa berbincang-bincang dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliau, Ustadz Abdullah Mas'ud LC Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz nih, akhirnya antum bisa hadir juga nih di studio kami. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Setelah waktu yang menanti lumayan lama ini Ustadz, Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz, sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai hijrahnya antum dari Islam Jamaah ini Ustadz, Insya Allah kita mungkin biar saudara-saudara muslim kita juga tahu latar belakang pendidikan antum, latar belakang antum. Ya mungkin sebagian dari mereka Islam Jamaah pasti mengenal antum ya, karena antum ini Masya Allah yang setahu yang ana dengar adalah salah satu ulamanya lah, ustadz besarnya mereka. Nah alhamdulillah antum sekarang ini hijrah. Nah mungkin itu perlu kita tahu latar belakang antum dulu Ustaz. Bagaimana dulu pendidikan antum sehingga antum bisa mengenal manhaj salaf ini. Baik. Nah Ustaz. Jadi ini masalah pendidikan umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kalau untuk pendidikan umum di Indonesia ini saya hanya tamatan SD saja. Masya Allah. Saya sempat sekolah SMP hanya beberapa bulan nggak lanjut. Ini kan ada latar belakangnya karena saya memang di Islam Jamaah itu sejak kecil. Saya gaulnya itu dengan ustadz-ustadznya, gitu ya. Kalau istilah mereka mubalek-mubaleknya, gitu ya. Bahkan mungkin sejak SD itu saya ya tidurnya di masjid sama ustadz-ustadznya, gitu ya. Sehingga obsesi saya sejak kecil itu jadi ustadz, gitu ya. Kalau bahasa mereka jadi mubalek. Nah, sehingga saya begitu lulus SD, orang tua sebenarnya menghendaki saya lanjut sekolah, tapi saya ikuti itu. Mungkin saya sekolah SMP berapa bulan, tapi rasanya udah nggak betah. Saya pengen mondok. Masya Allah. Saya pengen mondok, gitu. Sehingga saya itu di Islam Jamaah jadi mubalek itu dari umur 15 tahun. Masya Allah. Masya Allah, 15 tahun udah jadi mubalek. Udah jadi mubalek 15 tahun. Nah, kemudian alhamdulillah akhirnya apa yang dicita-citakan orang tua bahwa saya juga punya pendidikan formal. Nah ini akhirnya juga terwujud ketika saya belajar di Makkah. Saya belajar di Ma'had Haram. Nah ini lembaga pendidikan agama tapi yang formal. Nah di Ma'had Haram itu ada tingkatan SMP, SMA sampai kuliah. Ada di situ. Nah, kalau dulu semuanya wadahnya lembaganya Ma'had Haram. Kalau sekarang udah dipisah, dan Ma'had Haram itu yang membawahi SMP dan SMA-nya. Nah, untuk kuliahnya sekarang pakai nama sendiri yaitu Kuliatul Haram. Masya Allah. Jadi saya di sana belajar mulai dari SMP. Masya Allah. Umur saya waktu itu 24 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi di Ma'had Haram itu ada kelas yang khusus untuk orang-orang dewasa, ada kelas yang untuk anak-anak. Jadi kita nggak terlalu canggung lah dalam belajar itu karena semua teman-teman kita udah dewasa, bahkan ada yang
teman saya dari Maroko itu, saya ingat namanya Saad gitu ya. Itu dia masuk Ma'had Haram bareng sama anaknya. Masya Allah. Masuk Ma'had Haram bareng sama anaknya, luar biasa gitu. Dia sampai selesai S1 anaknya enggak. Oh, malah terbalik Ustaz ya. Iya, artinya anaknya berapa tahun di Mekah itu pengen kerja, dia terus sampai selesai S1 dia, luar biasa. Jadi saya SMP, SMA, terus kuliah juga semuanya di Ma'had Haram. Jadi makanya kalau ada yang tanya saya berapa tahun di Mekah, saya bilang 10 tahun. Luar biasa 10 tahun. Ya, antum nggak tahu gitu ya. Antum nggak ada rahasia di balik itu gitu kan ya. Jangan bayangkan 10 tahun itu 4 tahun ambil S1 terus S3 wah 10 tahun gitu. Kalau yang lain 10 tahun udah doktor udah doktor gitu. Ada 10 tahun baru S1 gitu ya. Jadi kita itu memang itu kalau untuk pendidikan formal saya seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, berarti datang ke sana tuh SMP tapi umur udah 24 tahun Ustaz. 24 tahun. Masya Allah. Ya, nah Ustaz. Nah Ustaz, itu tadi Ustaz untuk latar pendidikan antum Ustaz. Nah ini kalau supaya yang lain juga tahu Ustaz, latar belakang antum sendiri Ustaz. Maksudnya keluarga. Artinya kedekatan dengan Islam Jamaah gitu dengan Islam Jamaah itu Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kalau kedekatan saya dengan Islam Jamaah ini kita bisa ambil gambaran dari keluarga besar anak. Nah, ya. Jadi keluarga besar saya ini dari bapak saya misalnya. Kakek nenek dari bapak itu semuanya di Islam Jamaah. Oh, Masya Allah. 100% keluarga bapak itu Islam Jamaah. Islam Jamaah semua. Masya Allah. Kalau ibu saya juga hampir begitu. Hampir semua keluarganya Islam Jamaah, cuma 2 adik laki-laki beliau nih. Ya, yang laki-laki 2 ini enggak Islam Jamaah, atau pernah di Islam Jamaah tapi keluar gitu. Keluar. Nah, saya sendiri lahir ya di keluarga Islam Jamaah. Sehingga anak dari kecil ya tahunya Islam ya Islam Jamaah. Masya Allah. Berarti nengok kanan, nengok kiri Islam Jamaah. Iya. Masya Allah. Terus yang kayak tadi saya dari umur 15 tahun sudah jadi mubalik. Masya Allah. Dan saya ini di Islam Jamaah saya bisa dibilang saya ini kader yang militan. Masya Allah. Selama saya jadi mubalik mulai di tahun 96 ya, 96 itu. Sejak itu anak bisa dibilang pulang ke rumah itu jarang banget. Ya. Kalau dalam istilah mereka itu tugas terus, pengabdian terus. Pengabdian terus. Masya Allah. Jadi paling nanti pulang di rumah 2 bulan 3 bulan pergi lagi pengabdian lagi. Masya Allah. Udah anak pertama dulu itu kalau pengabdian dalam istilah kita ya, kalau mereka bilang tugas gitu ya. Tugas mubalik itu di Karanganyar, Jawa Tengah. Kalau habis itu ke ujung Sulawesi di Toli-Toli ya. Toli-Toli. Nah, terus dari umur 20 tahun Ana sudah mulai ngajar di pesantren pusatnya Islam Jamaah di Kediri. Nah, itu dari umur 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun. 20 tahun. Masya Allah. Berarti memang antum ini memang sangat dikader untuk jadi kader militan Ustaz ya. Iya. Dan itu tentunya sebelum ke Mekah kan Ustaz? Iya, sebelum ke Mekah. Jadi proses ke Mekahnya ini seperti apa Ustaz? Proses ke Mekahnya ini, kalau saya, mereka yang tuju. Gitu ya. Jadi saat itu mereka atau imam mereka yang waktu itu, Pak Abdul Zahir, ini kan dia itu kalau dibandingkan dengan imamnya yang sekarang ya, ya walaupun mungkin akidahnya sama gitu ya, tapi dia ini punya kelebihan, orangnya senang dengan ilmu kayaknya gitu. Sehingga begitu beliau yakin untuk meningkatkan keilmuan jamaahnya, ada beberapa mubaliknya
yang dikirim ke sana. Gitu ya. Jadi ada Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, termasuk saya. Masya Allah. Gitu. Nah, 3 orang ini yang dulu sempat viral ini Ustadz. Masya Allah. Dan anak nggak nyangka Ustadz nih bakal bisa ngobrol dengan antum Ustadz. Masya Allah. Padahal dulu yang waktu awal-awal hijrahnya antum beserta tiga dai inilah, 3 Ustadz ini. Anak, Masya Allah, bayangan anak kan, Masya Allah Ustadz ya namanya. Ini pengikutnya ribuan ini, dan ini diikuti oleh seluruh jamaah Islam jamaah waktu itu Ustadz. Nah Ustadz, itu tadi Ustadz, setelah proses ke Mekah memang ditunjuk dari mereka, berarti semuanya itu dalam rangka tugas berarti Ustadz? Iya, dalam rangka tugas. Masya Allah. Nah, itu dalam rangka tugas. Nah, Ustadz, yang membiayai ya sepenuhnya mereka. Masya Allah. Nah Ustadz. Nah Ustadz, ini antum berarti kan dari awal-awal antum ditunjuk dan akhirnya pergi ke Mekah itu bersama teman-teman yang lain dengan sahabat lain, berarti kan memang masih Islam jamaah dong Ustadz? Masih tulen. Masih tulen kan masih Ustadz? Tulen. Nah itu kapan sih Ustadz antum mulai ada tanda tanya, ingin tahu, mencari kebenaran itu Ustadz? Jadi sebenarnya waktu sebelum ke Mekah ya, walaupun kita itu ya katakan secara faham Islam jamaah itu betul-betul tulen ya, tulen. Nah, tapi sebenarnya ada momen-momen yang kadang kita juga mempertanyakan apa yang kita pahami gitu ya. Misalnya kayak doktrin takfiri gitu ya. Nah, doktrin takfiri ini kadang-kadang kita juga ngalami itu momen, di mana kita juga agak aneh gitu kan ya. Masa sih orang Islam sebaik itu, ada ahli ibadah dan seterusnya, mereka nggak bisa masuk surga, atau nggak boleh didoakan, nggak boleh disolati hanya gara-gara tidak termasuk dalam jamaah kita, gitu ya. Nah, karena masih kita anggap kafir, gitu ya. Betul. Nah, seringkali juga ada pertanyaan seperti itu. Kapan mulai timbul, Ustaz? Waktu masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Cuma kita waktu itu mentoknya, ya gimana lagi karena dalilnya begitu. Kita mentoknya di situ kan. Ya, tapi memang dalilnya begitu, gitu kan ya. Nah, begitu kita berangkat ke Mekah ini kan kita juga nggak nyangka ya bahwa kita akan ketemu atau sadar bahwa kita ini selama ini salah gitu, nggak nyangka begitu. Tidak pernah terpikir begitu karena apa? Kita sebelumnya selalu dibangga-banggakan bahwa yang diajarkan di Islam jamaah itu adalah yang diajarkan di Makkah Madinah. Nah, guru kita dulu misalnya Pak Nur Hasan, Pak Nur Hasan itu belajarnya adalah di Makkah Madinah. Bahkan beliau sering menyuarakan bahwa beliau itu berguru kepada Syekh Umar Hamdan. Gitu. Jadi kita berangkat ke sana juga nggak ada kecurigaan, nggak ada. Begitu kita baru belajar sebentar, nggak sampai hitungan tahun lah ya, baru beberapa bulan gitu kita ketemu pembahasan ya hadis-hadis yang biasanya kita pahami keliru sehingga kita punya paham takfiri itu. Nah, ternyata di situ pengertian hadisnya yang benar gini gitu ya. Ternyata kita salah ngartikan. Nah, jadi sehingga yang asalnya biasanya mentok ya memang dalilnya begitu, mau apa lagi, di sini kita sudah langsung sadar ternyata kita salah nih memahami dalilnya. Nah, itu kalau masalah takfirinya. Nah, yang paling lama bagi saya itu adalah nerima masalah bahwa keimaman model kita ini nggak benar, gitu ya. Jamaah model kita ini nggak benar. Itu yang paling susah. Itu paling sulit. Mungkin butuh waktu. Kalau Ana mungkin coba ingat itu mungkin sekitar 2 tahun lah baru bisa nyerah kita ini salah gitu ya. Baru bisa menerima. Ternyata memang salah. Gitu, salah ya. Sebelumnya ya kita secara dalil ya sudah jelas kita salah, gitu ya. Betul, Ustaz. Nyari
penjelasan ke masyayikh yang mendukung pemahaman kita juga nggak ada. Bahkan mau tanya ke Syekh pun kita udah nggak pede nih, karena apa? Sudah membayangkan jawaban Syekh akan seperti apa gitu ya. Betul. Tapi mungkin ya karena ikatan emosional yang kuat ya, kita ya lahir di situ, besar di situ, belajar juga yang biayai mereka gitu. Rasanya itu nggak terima kalau kita harus ngakui kita ini salah gitu, nggak terima, sehingga hari-hari itu sibuk cari pembenaran. Masya Allah, berarti sempat mencari pembenaran itu Ustaz ya. Gitu. Cari pembenaran kitab-kitab yang membahas masalah imamah, masalah jamaah, semuanya kita kita cari gitu ya. Masya Allah. Yang paling senang itu kalau ketemu ada kalimat yang mirip-mirip gitu. Ya, Masya Allah. Kalau ketemu kalimat yang agak mirip-mirip gitu, Masya Allah senangnya. Wah ini loh gitu, masih ada yang membenarkan gitu. Ada kemungkinan benar nih masih gitu. Tapi kan masalahnya itu tadi. Nah, dari satu kitab itu mungkin kalimat yang bisa kita artikan atau sama dengan kita itu ya sedikit sekali. Artinya kalau kitab itu kita bahas dari awal sampai akhir, ya kita salah gitu kan ya. Kita salah. Ini ada kalimat nih. Tapi kalau dipotong kita benar. Kita benar nih. Bisa kita artikan kita benar nih. Betul. Gitu. Potong depannya, potong belakangnya, mirip nih sama kita. Ya. Masya Allah. Tapi akhirnya lama-lama capek kita. Capek sendiri. Capek. Masya Allah. Capek. Artinya kita memang menyadari kita salah. Masya Allah. Gitu. Dan itu kapan Ustaz antum mulai menyadari dan akhirnya memang ini memang salah, saya mau ambil jalan ini yang benar. Nah, jadi itu tadi sekitar 2 tahun atau lebih sedikit lah waktu di Mekah itu ya, antara 2 sampai 3 tahun. Berarti kurang lebih tingkat SMA lah udah. Iya, belum sampai SMP. Masih di SMP. Masih di SMP itu. Masih di SMP. Masih di SMP. Anak sudah di sini udah nyimpulkan bahwa kita ini nggak benar. Cuma memang apa ya, ada kebingungan. Nah, kebingungan dalam mengambil sikap. Kenapa? Bingungnya seperti apa itu Ustaz waktu itu? Bingungnya itu antara kita segera keluar apa bertahan. Oh, seperti itu. Tapi mungkin waktu masih di Saudi mungkin nggak bingung Ustaz ya? Karena kan masih posisi di sana tidak keluarga. Lebih bingung ketika di Indonesia. Nah, kalau di Saudi kita nggak terlalu bingung karena kita jarang istilahnya tampil di forum mereka gitu ya. Masya Allah. Begitu di Indonesia kita bingung karena apa? Hampir tiap hari kita ceramah. Gitu. Nah, masa-masa kebingungan ini Ustaz, kan tentunya pada saat antum pulang setelah menyelesaikan pendidikan antum di Makkah, terus kemudian pulang. Nah inilah saat bergejolak antara bertahan atau keluar dari Islam Jamaah Ustaz. Nah itu sehingga antum akhirnya memutuskan itu Ustaz, itu bagaimana Ustaz prosesnya itu? Nah anak penasaran karena waktu itu bukan antum sendiri Ustaz. Anak waktu itu ada 3 Ustaz, yang 3 Ustaz besar di Islam Jamaah. Nah itu bagaimana Ustaz? Jadi sebenarnya kita itu waktu itu pengennya itu pertama nyoba dakwah dulu, gitu. Ternyata rasanya mentok. Nah, kenapa? Sensitif banget mereka itu. Jadi kita itu membicarakan sesuatu yang sedikit saja berbeda dengan mereka. Itu langsung, wah ini. Langsung. Gitu. Kena virus. Langsung ditandai, gitu. Langsung ditandai. Terus akhirnya kita kalau di forum tuh hampir gak pernah istilah kita meluruskan pemahaman mereka itu bisa dikatakan gak pernah. Nah, kadang-kadang itu pas di situ kita membicarakan suatu hadis atau suatu ayat yang sebenarnya ini berkaitan dengan paham mereka gitu ya. Kita itu kadang tuh mau ngomong tuh muter-muter gitu ya, mihaulal himah. Begitu tinggal gongnya nggak jadi. Tinggal gongnya nggak jadi. Akhirnya ya selama di sana itu kita dakwah itu hanya orang per orang yang sekiranya bisa nerima itu yang kita ajak ngomong gitu.
Jadi memang awalnya ini Ustadz, awalnya memang antum ada sama teman-teman, sama ustadz yang sama-sama belajar di Mekah, ada keinginan mendakwahi mereka secara di intern seperti itu. Tapi ternyata prakteknya susah Ustadz. Sulit banget. Jadi kita itu mau mendakwahi mereka sulit banget gitu ya. Mau memutuskan keluar keluarga kita di situ, teman-teman kita di situ, semua di situ, dan kita bayangkan kalau kita udah keluar, mau mendakwahi mereka sulit. Oh, seperti itu. Sulit. Karena kita kalau sudah keluar kayak gini ya, jamaah mereka akan dibiasakan pokoknya kita nggak boleh berhubungan, nggak boleh berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah keluar. Oh, seperti itu. Iya. Dan makanya kita juga itu juga yang salah satu yang bikin kita ini bimbang gitu untuk melangkah keluar, ya itu. Artinya ditimbang-timbang dulu. Terus kadang kita juga pas duduk-duduk kita juga mikir gimana ya caranya kita bisa keluar tapi nggak usah rame-rame gitu. Oh gitu. Jadi kalau bisa diem-diem aja, smooth gitu ya. Smooth gitu ya. Masya Allah. Tapi gitu. Ternyata malah ternyata sebaliknya. Ternyata Allah menghendaki lain gitu, menghendaki lain. Jadi sebagian dari murid kita yang ya sudah paham gitu ya, kita ajak ngobrol begini karena dia kan galau banget kan waktu itu kan ya, udah nggak betah gitu ya, tapi kita gandoli gitu kan. Akhirnya kita ngobrol gini sama dia, belak-belakan apa adanya gitu, ternyata dilaporkan ke imamnya. Masya Allah. Dan itu puncak-puncaknya Ustaz? Itu puncaknya. Itu puncaknya. Jadi akhirnya kan mereka yang selama ini itu sebenarnya curiga sama kita, tapi nggak punya bukti atau nggak punya peluru buat nembak. Nah, sekarang dapat gitu. Jadi akhirnya rame lah gitu. Dan itu Masya Allah waktu itu kalau nggak salah tahun berapa itu Ustaz ya? 2018 ya, Masya Allah. Itu saya masih ingat sekali Ustadz. Itu eksodusnya memang ribuan Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Dan Ana dengar itu 3 ustadz ini penyebabnya. 3 ustadz yang semua lulusan dari Mekah ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan yang mengikuti itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Dan termasuk alhamdulillah sebagian mampir ke hijrah Ustadz. Gitu ya. Memang komunikasi cuma lewat WA Ustadz. Tapi beliau ingin mengaji gitu Ustaz. Ingin mengaji karena diarahkan dari temannya. Akhirnya alhamdulillah kita masukkan ke grup WA Hijrah TV sehingga link-link kajian segala macam mereka dapat. Itu ada sebagian Ustaz, tapi yang lain juga banyak karena ada juga teman yang dari Bandar Lampung itu kata ini masih ribuan ini, kalau nggak disambut nih kasihan. Iya. Mereka masih bingung gitu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Jadi begini. Ya memang ini hikmahnya keributan itu ya. Mungkin kalau dulu seperti yang kita inginkan keluar tapi yang smooth gitu nggak usah pelan-pelan, rame-rame gitu ya, narik diri pelan-pelan, mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya, nggak terlalu berdampak. Tapi begitu keluarnya kita ramai gitu dan mereka juga frontal ngadepin keluarnya kita gitu ya. Akhirnya kan justru banyak yang orang-orang ini sebenarnya gitu ya, dia belum paham dengan kesesatan Islam Jamaah. Oh Masya Allah. Mereka belum paham. Nah, mereka ikut di gerbong kita ini banyak yang istilahnya karena simpati. Ya, karena simpati atau karena terbawa emosi gitu ya. Emosi kenapa? Memang yang bisa kita lakukan selama ini di Islam Jamaah itu adalah membuat mereka itu senang dengan ilmu. Senang dengan ilmu. Nah, sehingga kita kasih mereka kajian-kajian yang di situ menarik tentang ilmu-ilmu Islam, tapi yang tidak bersinggungan dengan paham mereka. Jadi kan mereka antusias untuk kajian gitu ya. Pernah kita ngadakan daurah di pondok mereka itu di Kediri itu yang hadir luar biasa, mungkin puluhan ribu yang hadir itu. Nah, jadi mereka ini kalau istilahnya kalau saya bisa gambarkan itu ngerasa
lagi seneng-senengnya ngaji, gurunya dipecat. Gitu. Masya Allah. Ini yang akhirnya mereka secara emosi mereka nggak bisa terima itu. Nggak bisa terima sehingga ya alhamdulillah ini jadi jalan hidayah mereka gitu ya, sehingga mereka yang seharusnya nggak boleh komunikasi dengan kita, mereka tetap komunikasi dengan kita. Masya Allah. Akhirnya kita buat grup WA gitu ya untuk memberikan masukan-masukan ke mereka gitu. Ini mungkin butuh waktu lama ini. Waktu lama. Kita itu dipecat itu kalau dari mereka sih dinonaktifkan itu dari awal 2018. Kita secara resmi mengatakan keluar itu tahun 2019. 1 tahun Ustaz ya. Iya. Masya Allah, jadi bergejolaknya itu. Iya, karena apa? Ya ini tadi di belakang kita ini gerbongnya banyak orang yang belum ngerti nih, belum ngerti. Nah, sehingga kita bikinkan mereka grup WA, kita kasih penjelasan satu-satu, kita kasih perbendaharaan mereka tentang kekeliruan dalam Islam jamaah. Masya Allah. Gitu, kita kasih pemberandahan banyak gitu, sampai akhirnya begitu sudah banyak kesesatan yang mereka pahami. Nah, akhirnya kemudian kita kajikan bab al-jamaah wal imamah. Anak waktu itu ingat langsung anak ambilkan dari kitab al-i'tisamnya Asy-Syatibi. Anak bacakan itu. Bahwa yang dimaksud jamaah itu seperti ini, ada imam yang dimaksud itu seperti ini. Nah, kita jelaskan semuanya. Nah, dan kemudian kita simpulkan berarti kita harus keluar. Masya Allah, itu prosesnya ternyata 1 tahun. Prosesnya panjang banget. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Ya mereka tuh yang tadinya cuma ikut karena emosi, karena nggak terima gurunya dipecat. Begitu kita kasih perbendaharaan penyimpangannya satu-satu itu ya ada yang lompat gitu. Jadi artinya dari gerbong yang sekian banyak itu tidak semuanya juga Ustaz. Iya, enggak semuanya. Oh, Masya Allah. Nah Ustaz itu jadi dari perjalanan antum yang mau keluar, menyatakan keluar itu pun udah 1 tahun Ustaz. Iya. Nah terus pada saat benar-benar keluar nih Ustaz. Iya. Apakah itu yang kami dengar itu karena waktu itu kan memang kami dengar kabarnya bahwa ada eksodus besar-besaran lah keluar dari Islam jamaah. Iya. Apakah setelah keluar itu Ustaz? Setelah antum dan ustadz-ustadz lainnya menyatakan saya keluar baru itu terblow up gitu Ustaz? Tidak Ustaz. Tidak. Dari awal pemecatan itu sudah terblow up. Sudah. Karena sebenarnya ini juga ada blunder dari mereka ya. Kalau anak melihat itu blundernya mereka. Masya Allah. Seandainya waktu itu kita dipecat saja, terus mereka diam-diam, mungkin nggak separah sekarang mungkin. Gitu ya. Tapi kan kebiasaan mereka itu ketika ada tokohnya yang dianggap sudah nggak sepaham, mereka akan menerjunkan tim ke daerah-daerah. Untuk kalau bahasa mereka memagari jamaahnya. Nah itu dia. Di situ akan dibacakan kesalahan-kesalahan kita apa saja, gitu ya. Dan pasti itu dibumbui dengan kebohongan buat memprovokasi jamaahnya. Gitu. Sehingga jamaahnya yang istilahnya nggak kenal kita, itu bisa antipati betul dengan kita. Benci setengah mati. Bahkan saya tuh waktu itu punya keponakan yang masih menyelesaikan pendidikan di salah satu pondok mereka. Ini kan mau kita bawa pulang kan sulit ini. Begitu sudah dibawa pulang itu kita singgahkan di tempat kita. Saya aja ngomong nggak bisa. Nggak ngerespon sama sekali. Masya Allah. Nggak ngerespon sama sekali. Saking kuatnya doktrin. Belakangan kan akhirnya dia terbukanya begitu sama kita sudah nggak mempan ya sudah kita serahkan orang tuanya. Nah ternyata sama orang tuanya dia berani debat. Nah itu dia berani debat sama orang tuanya. Nah di sini dia akhirnya paham. Nah akhirnya dia cerita. Dia cerita saya tuh kalau ngelihat lele jijik katanya. Masya Allah. Sampai seperti itu. Akibatnya kalau lihat omnya sendiri. Jijiknya Masya Allah. Karena kuatnya doktrin.
Masya Allah. Ustadz, ini menarik Ustadz. Terkadang itu tadi yang antum ceritakan ya. Antum dan teman-teman pinginnya semut tadi pelan-pelan gitu. Tapi ternyata Allah menghendaki lain sehingga akhirnya malah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa Ustadz. Nah Ustadz, setelah kejadian tersebut Ustadz, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri Ustadz? Kalau keluarga inti, orang tua, kakak, adik, alhamdulillah. Mereka juga sudah ini Ustaz. Iya, jadi saya yang sebelumnya sangat khawatir gitu ya, kalau mereka nggak nerima. Nah, ya begitu pulang kan, yang pertama saya dekati orang tua. Masya Allah. Saya ngomong sama orang tua itu pelan-pelan, hati-hati gitu. Nah, dan pola kita mendakwai mereka kan pasti kita awali dari masalah takfiri. Betul. Iya. Nah, kenapa perhitungan kita kalau pertama kalau mereka masalah takfiri ini sudah bisa nerima, kalaupun masalah yang lain dia menolak, permusuhannya ke kita atau dampaknya ke kita nggak terlalu besar. Betul. Artinya dia nggak nganggap kita murtad, dia nggak nganggap kita kafir gitu ya. Dia paling nganggap kita salah gitu aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau paham takfir ini sudah runtuh sebenarnya, nah ini akan jadi gerbang ya buat mereka nerima ke masalah yang lain. Nah, makanya saya yang pertama saya ajak bicara Bapak itu ya masalah takfir ini. Saya bicara pelan-pelan dengan Bapak karena takut dia nggak nerima gitu kan. Ternyata reaksi Bapak itu di luar dugaan saya. Masya Allah. Bapak itu bilang, saya dari dulu yang satu ini nggak cocok. Masya Allah. Gitu. Ternyata beliau pun merasakan. Lega sekali saya waktu itu. Ternyata Bapak itu reaksinya begitu. Saya dari dulu yang ini yang nggak cocok. Ini bahkan kan akhirnya dia cerita, sebelum saya dipecat itu kan paman saya itu ada wakil amir kan, Pak. Salah satu paman saya itu wakil amir. Ya kalau ada bahasa mereka itu wakil 4. Ya, sebelum saya dipecat atau bahasa mereka itu dinonaktifkan, nah beliau ini sudah gerilya ke saudara-saudara di Lampung nih, didatangi satu-satu termasuk orang tua saya. Katanya Bapak itu didatangi tengah malam katanya. Dikabari bahwa saya dan teman-teman mau dinonaktifkan. Nah, Bapak tanya gitu. Lah, masalahnya apa? Gitu. Masalah pemahaman, mereka tuh punya pemahaman yang berbahaya katanya. Apa pemahaman apa gitu. Mereka itu nganggep orang di luar jamaah itu ya nggak kafir, ya masih bisa masuk surga katanya. Nah waktu itu kata Bapak bilang, lah kalau masalahnya itu saya juga sama. Pemahaman saya juga begitu. Itu katanya itu Pak Man itu langsung diem, terus nggak lama pamit. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, cuma ini kan saya belum tahu. Belum tahu. Ya, saya waktu itu belum tahu. Makanya saya ngomong sama Bapak pelan-pelan gitu. Ternyata gitu. Ternyata beliau sudah diberikan tanda-tanda hidayah Ustaz. Nah, keluarga-keluarga yang lain juga begitu. Alhamdulillah kakak adik itu nggak ada yang nolak. Alhamdulillah. Nah, dan ini yang jadi nikmat tersendiri bagi saya ini karena ingat banyaknya teman-teman yang begitu keluar ditentang oleh orang tuanya, kakak adiknya sendiri. Kalau untuk keluarga besar seperti paman-paman dan sepupu-sepupu masih belum Ustaz ya? Masih belum. Di antara sepupu itu mungkin yang sudah menyatakan hijrah baru 1. Oh Masya Allah. Padahal ratusan sepupu saya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Dan ini yang kadang bikin agak sedih itu ya ini. Kita itu punya saudara yang sangat banyak sekali dan di kampung saya itu banyak mayoritas di situ keluarga dari Bapak ya. Di situ dan dulu biasanya yang ngepostnya di rumah Bapak gitu kumpul-kumpulnya di situ sekarang hilang semua. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya dalam hidayah. Amin. Masya Allah. Semoga semuanya nanti saudara-saudara bisa berkumpul lagi Ustaz, di satu majelis. Amin. Insya Allah. Kita sangat merindukan mereka. Masya Allah. Karena Masya Allah keluarga kita itu dulu akrab banget. Bahkan kita punya grup WA itu Masya Allah gokil banget. Masya Allah. Nah Ustaz, dulu anak dengar nih Ustaz.
ada satu yang menarik nih, Ana dengar dari antum sendiri waktu itu. Mungkin antum udah lupa, Ustaz. Iya. Kalau sesuatu yang viral itu, ya kata antum waktu itu, waktu kita pertama kali ketemu, mungkin sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Nah ini viralnya antum waktu itu nih berapa lama, Ustaz? Waduh. Waktu setelah keluar itu, Ustaz. Ya ternyata itu prediksi kita ya. Iya betul, Ustaz. Ternyata sampai sekarang masih viral. Masya Allah. Masya Allah, padahal udah berjalan. Mungkin ya banyak faktor sih ya. Yang terutama ya memang qadarullah seperti ini. Yang kedua faktor media. Faktor media. Betul, jadi mereka semakin istilahnya semangat memagari jamaahnya justru banyak penasaran. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata juga banyak jamaah-jamaahnya itu yang mendengarkan konten kita itu nggak sengaja cari. Kemarin tuh bulan lalu ya, waktu saya ke Cilegon itu ada yang cerita. Saya itu sebenarnya nggak nyari video antum nggak, cuma setiap kali buka YouTube kok ada gitu. Setiap kali buka YouTube muncul, akhirnya penasaran, lama-lama tak buka gitu, dengerin 1-2 cocok, akhirnya terus gitu. Istilah gitu. Banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi ini faktor media juga sangat berpengaruh. Pengaruh sekali. Terus yang kedua juga blunder mereka sendiri. Artinya mereka ini kan begitu banyak jamaahnya yang keluar, kayaknya panik kan ya. Panik akhirnya ngawur nih. Kalau ngawur mereka sampai bikin namanya tim bersih-bersih. Jadi setiap jamaahnya yang dicurigai pasti akan dipanggil di sidang. Masya Allah. Nah, ini akhirnya kan banyak yang ini kan justru tambah penasaran. Justru banyak yang penasaran. Bahkan beberapa di antara mereka itu divonis sudah keluar padahal pemahamannya masih 100% di situ. Masya Allah. Karena dicurigai itu tadi. Karena curiga. Karena panik itu tadi, Ustaz. Panik. Dan kadang-kadang polanya itu sudah nggak masuk nalar lah ya. Misalnya orang di pengajian tiba-tiba HP-nya diperiksa satu-satu. Kayak istri kita aja jarang meriksa. Iya gitu. Orang kan ini kenapa gitu kan ya? Karena banyak risih kan gitu. Iyalah, betul. Nah, kan kalau teman-teman yang masih terpaksa di sana menyembunyikan akidahnya gitu, kalau bahasa mereka bunglon ya. Iya. Bahasa mereka itu bunglon gitu. Mereka untuk mensiasati itu kadang sampai yang dibela-belain punya HP double. Masya Allah. HP yang biasa dipakai komunikasi sama kita, kalau ngaji nggak dibawa. Masya Allah. Sampai seperti itu. Nah ini karena saking seringnya mereka membahas kita, dan mungkin bisa dibilang setiap pengajian mereka bahas kita. Akhirnya kan jamaah yang asalnya nggak dengar jadi dengar. Dan akhirnya pengen tahu. Di Lampung ini saya pernah kedatangan orang tua banget dari daerah mana asing kan, nama tempatnya baru masih asing, saya udah lupa sekarang. Itu cerita sampai ke rumah kan. Nah saya tanya, jenengan tahu saya dari mana? Ya dari pengurus. Gimana? Lah tiap hari sampai dibahas katanya. Saya penasaran saya gitu ya. Jadi kan blunder mereka ya. Blunder mereka. Yang ketiga ya faktornya adalah memang kedekatan kita dengan mereka waktu di sana. Gitu ya. Kita kan di sana itu istilahnya bisa dibilang kalau mereka nyebut kita waktu itu ulama muda kita. Nah, Masya Allah, ulama muda kita, gitu. Jadi mereka selalu menyebut 3 ulama muda kita, 3 ulama muda kita, gitu. Jadi kita punya kedekatan dengan mereka, sehingga fenomenanya kok kayaknya nggak selesai nih, dan mudah-mudahan terus berlanjut. Masya Allah, amin. Masya Allah, Ustaz, ini kalau membahas tentang proses ini kayaknya harus ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, karena pasti akan sangat banyak sekali yang bisa antum ceritakan. Bisa dibuat disertasi. Masya Allah.
Nah, Ustaz, tadi kan berarti banyak rintangan-rintangan itu justru malah kan antum sudah ceritakan dari keluarga-keluarga yang sepupu dan semisalnya lah, Ustaz. Yeah. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana pesan-pesan antum Ustaz nih untuk teman-teman yang belum hijrah, atau tadi antum sebut mereka bunglon Ustaz ya, akidahnya sudah benar tapi mereka masih menyembunyikan. Nah, itu ada pesan Ustaz untuk mereka sehingga supaya mereka tambah kuat. Untuk teman-teman yang masih takut untuk menyatakan sikap, gitu ya. Apapun yang jadi ketakutannya, takut dengan intimidasinya atau takut dengan dampak ekonominya, takut misalnya diputus silaturahimnya dan semuanya. Pesan saya untuk saudara semuanya adalah tauhid kita ditingkatkan. Nah, terutama dalam masalah khauf, masalah takut kita. Nah, jadikan takut kita hanya kepada Allah. Dengan begitu kita akan lebih tenang, akan lebih berani. Dan yang perlu antum semuanya ketahui dari pengalaman kita semua yang sudah keluar, apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Betul, Ustaz. Saya dulu itu yang termasuk jadi pikiran saya waktu mau keluar ya. Mau keluar kan umur sudah hampir 40 tahun. Kita belum terbiasa kerja. Betul. Belum terbiasa kerja ini, belum terbiasa cari duit, belum gitu ya, sudah di zona nyaman lah ya. Yang termasuk yang bikin saya agak keder waktu itu adalah sudah umur segini baru mulai mau belajar kerja. gitu. Ternyata alhamdulillah apa yang kita takutkan nggak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup kok. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah lebih baik. Dan insya Allah lebih baik. Dan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun adalah ketenangan yang kita dapatkan setelah kita bisa betul-betul lepas dari firqah ini. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita, manil tamasa ridhallahi bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan murka manusia, artinya kita fokus pada ridha Allah, nggak usah pedulikan orang yang nggak terima, orang yang nggak suka, nggak usah dipedulikan. Kafahullahu mu'natan nas, maka urusan dia dengan manusia Allah yang mencukupi, nggak usah khawatir. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih ada ketakutan seperti itu bisa segera bertobat dan mari bergabung bersama kita, bersatu di atas sunnah insya Allah. Nah, Ustaz, kayaknya kita perlu relaksasi nih, Ustaz. Ngebahas masalah hijrah antum nih, Masya Allah. Harus ada satu, dua. Kayak sampai subuh nggak selesai. Nah, Ustaz, ini Ana pengen tertarik dengan pondok pesantren antum, Ustaz. Iya. Kebetulan dulu, alhamdulillah Ana berkunjung ke sana dan menarik sekali. Karena banyak cerita di situ, Ustaz. Nah, awal berdirinya pondok antum ini bagaimana, Ustaz? Awal berdirinya pondok kita itu sebenarnya bisa dibilang spontan ya. Spontan. Spontan. Jadi waktu itu sebenarnya keluar dari Kediri, tujuan saya itu Bekasi. Di situ ada teman namanya Pak Ishak, jazahullahu khairah. Dia waktu itu ngajak kita ke Bekasi. Terus dia rencananya mau buka pesantren di Ciater, dan sekarang alhamdulillah pesantrennya juga sudah jalan, alhamdulillah. Jadi waktu itu rencana saya itu tinggal di Bekasi. Terus nanti sepekan tuh berapa kali ke pesantrennya gitu ya. Dan saya memang waktu itu karena tujuan saya adalah mau dakwah ke mereka gitu ya, dan tentu yang paling diharapkan itu adalah golongan-golongan yang terpelajar kan ya, mereka mungkin terbiasa berpikir kritis gitu. Maka saya berpikir saya harus tinggal di basis-basis mereka, termasuk di Bekasi itu kan basisnya. Sehingga saya tinggal di situ.
Pokoknya Jabodetabek waktu itu ya. Saya waktu itu ya sudah cari kontrakan, di situ udah dapat kontrakan, tinggal bayari aja gitu ya. Nah, terus saya mikir saya mau ke Lampung dulu, mau dakwah ke keluarga dulu, baru nanti balik lagi. Nah, saya pulang ke Lampung itu barang-barang nggak saya bawa. Masya Allah. Saya titipkan di tempatnya adik yang di Jakarta, karena pikirannya ya paling 1-2 minggu kita balik lagi. Ya, begitu sampai di Lampung. Mungkin 2-3 hari itu berubah pikiran. Masya Allah. Berubah pikiran, saya pikir saya nanti dakwah kemana-mana, keluarga saya gimana gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir orang itu paling kuat ya kalau dakwah di kampungnya sendiri. Betul Ustaz. Ya, di kampungnya sendiri insya Allah lebih kuat gitu. Akhirnya saya ngomong sama bapak, kalau tanah bapak yang di belakang ini buat pesantren gimana Pak? Masya Allah. Boleh, nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Kamu mau minta yang berapa katanya? Bapak itu kan pekarangannya kan luas gitu ya. Saya bilang saya minta 2000 meter Pak. Masya Allah. Ya udah Bapak, oke nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi akhirnya terus langsung. Nah, yang 2000 meter itu kita pecahkan sertifikatnya, kemudian kita bikinkan surat wakaf langsung. Terus kita bikin pesantren. Waktu itu ya mikirnya ya paling targetnya ya mantan-mantan Islam jamaah aja gitu ya. Targetnya ya mantan-mantan Islam jamaah saja gitu. Ya kan waktu pesantren kita kegiatan mulai itu kita belum punya apa-apa tuh. Belum punya apa-apa. Jadi santri itu waktu itu ada 10 orang, saya tampung di dalam rumah saya sendiri. Masya Allah. Dan itu semua mantan Islam jamaah? Ya, semua mantan Islam jamaah. Jadi mereka tinggalnya ya di dalam rumah bareng sama saya. Sampai kamar saya itu tak bikinkan pintu di luar gitu. Jadi istri saya keluar masuk lewat pintu di luar gitu. Masya Allah. Jadi ya belajarnya di situ, tidurnya di situ, makannya di situ. Alhamdulillah lambat laun ya punya gedung kecil-kecilan, punya kelas, santrinya bisa pindah keluar gitu. Alhamdulillah. Sekarang udah bangun masjid lagi Ustaz? Alhamdulillah. Jadi semuanya di luar ekspektasi kita. Masya Allah. Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Dulu kita itu bikin master plan pondok kita ya dengan lahan 2000 itu. Pesantren kita nanti akan jadi kayak gini nih, lahan segini nih. Masya Allah. Terus Allah mudahkan, ada teman hijrah yang datang, ada tanah dijual, dia belikan. Ada dibelikan lagi, untuk kita dibeli gitu. Terus yang terakhir itu ada namanya Pak Budi Saroyo, dulu waktu di Islam Jamaah ini termasuk donatur utamanya. Masya Allah. Masya Allah. Beliau sudah hijrah Ustaz? Beliau sudah hijrah juga. Saya sih waktu di Islam Jamaah juga nggak kenal dengan beliau lah istilahnya. Istilahnya kenal satu arah, anak kenal dia nggak kenal saya gitu ya. Ya, jadi itu tiba-tiba beliau SMS gitu, mau cari tanah di Lampung gitu ya. Saya pikir kan beliau mau cari tanah buat untuk tempat beliau. Usaha gitu kan ya. Ternyata beliau mau beli tanah mau buat masjid. Masya gitu kan Allah, ya. Alhamdulillah kita pilihkan tanah di lingkungan pesantren kita. Beliau beli tanahnya dan sampai masjidnya kita alhamdulillah nggak cawe-cawe sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Rezeki itu Ustaz. Rezeki saya. Jadi alhamdulillah, udah luar biasa ini yang di luar harapan kita lah ya. Dan pesantren juga perkembangannya juga di luar dugaan kita juga. Alhamdulillah. Sekarang ya sudah punya gedung yang ya alhamdulillah agak gede, itu bisa nampung santri yang banyak gitu ya. Dan santrinya juga enggak hanya mantan-mantan Islam jamaah gitu. Yang mesti diketahui Ustaz. Terutama sama pemirsa Hijrah TV Ustaz. Gitu. Jadi santrinya bukan hanya
hanya mantan Islam Jamaah. Sekarang kalau mantan Islam Jamaah mungkin udah minoritas di situ. Tapi tetap kita buka untuk saudara-saudara kita Islam Jamaah yang memang mau mendaftarkan anaknya. Iya, tetap. Mereka tetap prioritas. Masya Allah. Mereka prioritas. Masya Allah. Itu nama pesantrennya Nasim Al-Wahah, Ustaz. Nasim Al-Wahah sebenarnya. Kalimat Nasim ini sebenarnya bukan pilihan kita sejak awal, bukan. Dulu itu pengennya namanya Al-Wahah gitu saja. Katakan kalau orang Arab tuh namanya kan ya satu kalimat gitu aja ya. Ternyata begitu kita ajukan nggak bisa. Sudah ada kembarannya. Kurang panjang. Kurang panjang. Terlalu pendek ya. Masya Allah. Akhirnya kita bikin Nasim Al-Wahah. Nasim Al-Wahah di Natar ya, di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada pemirsa nih Ustadz yang dia mantan Islam Jamaah atau masih Islam Jamaah aktif pengen bergabung ke pondok pesantren antum atau mungkin orang luar pengen, mungkin ada kontak yang bisa dihubungi Ustadz. Nanti bisa langsung berhubungan dengan Ustadz Jamil. Masya Allah. Nanti kita tayangkan nomor teleponnya, nanti kita informasikan ya. Masya Allah, siap Ustadz. Alhamdulillah. Kita usahakan santri bisa belajar dengan biaya yang semurah mungkin. Masya Allah. Artinya biaya yang memang tidak harus keluar, kita nggak adakan itu. Masya Allah. Misalnya kalau santri yang 1 tahun yang lalu ya, misalnya mereka nggak ada biaya untuk uang masuk dan sebagainya, nggak ada. Karena waktu itu mereka tempat tidur ada donatur yang ngasih. Masya Allah. Lemari ada donatur yang ngasih. Kasur ada donatur yang ngasih. Berarti nggak perlu uang masuk. Nggak ada uang masuk. Kalau yang tahun ini ada karena memang kebetulan nggak ada donatur, untuk menyediakan peralatannya. Kita tarik dari mereka seperlunya saja. Jadi yang jelas dengan biaya terjangkau. Kemarin itu kita narik uang masuknya 2.700.000. Masya Allah. Murah sekali Ustaz. Itu kita anggarkan yang 2 juta untuk peralatan kasur, ada ranjangnya sama lemarinya, yang 700 buat ini anak jujur baru dengar Ustaz. Uang mondoknya 700 1 bulan itu. Masuk pondok 2.700.000 nih, jujur anak baru dengar. Dan ada Ustaz. Tempat antum ini. Mudah-mudahan tahun depan ini kalau bisa tetap segitu gitu ya. Mudah-mudahan bisa tetap segitu, atau bahkan mudah-mudahan nggak ada uang masuk lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan ada dermawan yang di situ ikut berbagi di situ, sehingga kita nggak perlu narik biaya-biaya dari santri. Masya Allah. Nah, ini kalau kita terusin ngobrol dengan antum, Masya Allah, kayaknya bisa sampai subuh. Artinya bisa berjilid-jilid. Boleh nanti kalau ada waktu Ustaz, Insyaallah kita lanjutkan obrolan kita. Ana mengucapkan syukur jazakallahu khairan karena antum sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Syukran Ustaz. Demikianlah pemirsa podcast kita pada hari ini bersama Ustaz Abdullah Masud Elsi hafizahullah taala. Akhirnya karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, ya semoga apa yang sudah kita bincangkan dengan beliau sudah share pengalamannya dan lain-lain bisa menginspirasi kita semua, dan tentunya bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HiPod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.